Selamat siang semua. Saya di sini mewakili Perdana Menteri Koyuso ingin menyampaikan kepada kalian bahwa Jepang akan membantu kemerdekaan Indonesia. Kita sudah sangat membantu Jepang dan pantas untuk dimerdekakan. Untuk itu, Jepang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kali ini saya akan membentuk Dokurisu Jumbi Tusakai, yaitu Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Saya memerintahkan kepada Ahmad Subarjo untuk melaksanakan peresmian. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Sidang pertama kali ini akan resmi saya buka. Sidang BPUPKI pertama kali ini akan dilaksanakan untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Negara yang merdeka memerlukan dasar negara sebagai ideologi bangsa. Ini memerlukan pandangan Anda mengenai ideologi bangsa. Jika Anda memiliki ide untuk ideologi bangsa ini, kami persilahkan Anda menyampaikan pendapat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pagi ini saya akan mencoba menyampaikan pandangan saya mengenai ideologi bangsa Indonesia. Saya memiliki 5 unsur dasar negara. 5 dasar negara yang akan saya ajukan saat ini, diantaranya pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Usulan saya terima. Sidang kali ini saya tutup. Selamat pagi Bapak-Bapak. Sidang kali ini saya buka kembali. Baiklah, kemarin kita telah mendapatkan usulan dari Tuan Muhammad Yamin. Kali ini, adakah yang ingin mengusulkannya lagi? Izinkan saya untuk mengusulkan 5 pendapat dasar negara Indonesia merdeka. Salam sejahtera, saya akan mengusulkan 5 pendapat saya. Yang pertama ada persatuan, yang kedua kemanusiaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang 5 keadilan sosial. Terima kasih. Mana menurut pendapat saudara-saudara sekalian atas usul yang diberikan oleh Tuan Supomo? Saya setuju karena negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Bagaimana menurut Pak Soekarno? Baiklah, besok saya akan mengemukakan pandangan saya mengenai dasar negara Indonesia. Berarti kita belum memutuskan dasar negara kita hari ini. Baiklah, jika begitu, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 1 Juni besok. Dan sidang kali ini akan saya tutup. Bapak-bapak, beberapa usulan telah kita rumuskan. Apakah ada usulan lain yang bapak-bapak ingin sampaikan? Komisi Pimpinan. Silakan Bapak Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus mempunyai suatu dasar yang kuat, suatu jati diri luhur yang sudah terpendam lama oleh bangsa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan-pandangan saya, yaitu 5 asas dasar negara yang saya namai Pancasila. Di mana sila-sila tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima dasar negara ini dapat dipersempit lagi menjadi trisila, yaitu demokrasi nasionalisme, sosionasionalisme, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Semua ini dapat kita peras lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Kesemuanya itu merupakan jati luhur bangsa kita yang harus kita lanjutkan dan lestarikan untuk kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Pancasila seperti yang telah Anda sampaikan merupakan dasar negara yang sangat baik. Tetapi saya kurang setuju apabila ketuhanan yang Maha Esa diletakkan pada sila kelima. Saudara-saudara, kita sebagai bangsa beragama dan ketuhanan harus menjunjung tinggi ketuhanan kita. Oleh karena itu, sila ketuhanan yang Maha Esa harus berada di sila pertama. Benar juga Bapak Insinyur Soekarno. Terima kasih juga pada para anggota yang telah menyampaikan idenya.
Akan tetapi, mengenai pelaksanaan perumusan dasar negara ini secara resmi akan dibahas oleh panitia kecil yang rencananya akan saya bentuk nantinya. Untuk itu, saya merekomendasikan Bapak Insinyur Soekarno sebagai pemimpin panitia kecil tersebut. Untuk hari ini, sidang pertama hari ketiga BPUPKI resmi saya tutup. Saya sengaja mengumpulkan bapak-bapak sekalian di sini karena saya ingin membentuk sebuah panitia kecil untuk mempersiapkan Pancasila sebagai dasar negara secara lebih jelas. Untuk itu, tentu saya telah mempertimbangkan anggota dari panitia kecil. Pimpinan, saya perwakilan dari golongan muda mempunyai usul bagaimana jika Pak Soekarno yang menjadi pemimpin panitia 9. Pada sidang BPUPKI lalu, saya juga telah merekomendasikan Insinyur Soekarno sebagai pemimpin panitia 9. Bagaimana saudara-saudara setuju? Saya setuju, Pak. Setuju. Ya. Baiklah, yang pertama ada A.A. Maramis, Abdul Qoher Muzakir, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Haji Agus Salim, K.H. Wahid Hashim, Mohyami, dan Mohata. Baiklah, saya harap panitia 9 dapat merumuskan dasar negara Indonesia. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan yang kita perjuangkan sudah dekat. Sebentar lagi kedaulatan penuh akan jadi milik kita. Untuk itu, pimpinan BPUPKI telah meminta saya untuk mengumumkan saudara dalam rapat kecil ini. Saudara-saudara disinilah yang akan bersama-sama membuat kesatuan dasar negara kita. Statement ini nantinya akan menjadi suatu dasar tiang yang kuat, akan menjadikan negara yang padu. Untuk membuat negara yang kuat, harus dilandasi dengan statement yang kuat. Untuk itu, mari kita rundingkan statement yang akan kita sepakati bersama. Dasar-dasar itu kita buat lagi sendiri atau kita rundingkan poin-poin dasar sebelumnya pada sidang BPUPKI. Semua itu kita tampung. Atas dasar pemikiran itulah yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara integritas tinggi. Sebaiknya kita rundingkan saja hal-hal sebelumnya. Assalamualaikum tuan-tuan. Yang masih membuat saya tidak setuju mengenai poin-poin ini adalah sila kelima yang saudara sampaikan, yaitu ketuhanan, Tuhan. Atas dasar apakah negara yang akan kita dirikan ini? Saya setuju dengan pendapat Bapak Soekarno yang menolak internasionalisme yang kuat dan paham kebangsaan. Menurut saya, bukanlah Islam. Bukankah Islam sudah bergaul sejak lama dengan agama yang lain? Jadi, untuk apa kita rebut besan itu? Saya di sini menegaskan sebagai orang Muslim, di dalam agama saya tidak diajarkan bunuh-membunuh, teror-meneror, dan lainnya. Menurut saya, perjuangan yang akan kita perjuangkan bukan memperjuangkan agama, tetapi memperjuangkan suku-suku. Atas dasar apa negara ini nanti akan kita bangun? Apakah dengan dasar-dasar hukum Islam atau yang lainnya, atau juga melanjutkan sistem-sistem yang ada sekarang? Negara itu akan membangunkan negara ini dalam pergaulan dunia. Mengapa hal ini penting? Karena negara Indonesia adalah negara yang baru lahir. Hal ini kita membutuhkan pengakuan dunia internasional untuk membangun negara kita secara utuh. Sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila yang dikemukakan Insinyur Soekarno. Jika begitu, bukanlah hal ini sinergis. Mohon dipertimbangkan saudara-saudara. Tapi ini semata bukan hanya masalah kehormatan Islam semata, tetapi mengenai masalah agama lain. Saya lebih sependapat kalau sila kedua yang diungkapkan Insinyur Soekarno
Sebelumnya akan lebih sempurna jika bunyinya seperti ini. Sila kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana? Saya setuju dengan saran Anda. Baiklah saudara-saudara, dari perdebatan panjang tadi, saya menangkap sedikit poin-poin yang telah Anda sampaikan, yaitu ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan usulanmu ya, Min. Saya setuju dengan usulanmu ya. Baiklah, dengan begitu kita telah mendapatkan sebuah rumusan dari Indonesia Merdeka. Dengan demikian rumusan dasar negara telah dibentuk. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang bersatu dan berdaulat. Terima kasih. Salam sejahtera.